Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisnawati, NPM 23412041 dari kelas AKT 23A, mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dosen pengampu Bapak Muhammad Asgaf Hasnan Siregar SHMH. Di sini saya akan menjelaskan tentang puasa. Apa sih yang dimaksud dengan puasa? Dalam bahasa Arab, puasa atau shaum artinya menahan diri. Sedangkan secara istilah, puasa adalah menahan diri dari makan dan minum, serta segala perbuatan yang dapat membatalkan puasa, yang dimulai dari awal terbit fajar hingga terbenam matahari, dan disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Puasa dibagi menjadi dua, yaitu ada puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa yang hukumnya wajib adalah puasa yang harus dikerjakan dan akan mendapatkan pahala jika dikerjakan. Kemudian, jika tidak dikerjakan akan mendapatkan dosa. Puasa-puasa yang hukumnya wajib yaitu ada puasa Ramadan, puasa bulan nazar, puasa kifarat atau denda, dan puasa qada atau mengganti puasa. Selanjutnya, puasa yang hukumnya sunnah adalah puasa yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ada banyak contoh puasa sunnah. Puasa-puasa yang hukumnya sunnah yaitu 1. Puasa 6 hari pada bulan Syawal selain hari raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa Tarwiyah yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Ketiga, puasa Arafah yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang keempat, puasa Senin dan Kamis. Yang kelima, puasa Daud yaitu sehari puasa, sehari tidak, yang bertujuan untuk meneladani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Yang keenam, puasa Tasyu'a yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Yang ketujuh, puasa Asyura yaitu puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Yang kedelapan, puasa Ayyamul Bid yang dilaksanakan selama 3 hari pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan Hijriah. Yang kesembilan, puasa Nisfu Sya'ban yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. Dan yang ke-10 ada puasa bulan haram atau Asyurul Hurum yaitu pada bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Selanjutnya ada syarat dan rukun puasa. Syarat puasa ada syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, apa sih yang membedakan antara syarat wajib dan syarat sah puasa? Syarat-syarat wajib puasa antara lain beragama Islam, berakal sehat, balik atau sudah cukup umur, dan mampu melaksanakan puasa. Sedangkan syarat-syarat sah puasa antara lain Islam, memayis atau dapat membedakan yang baik dan yang buruk, lalu suci dari haid dan nifas bagi perempuan, serta mengetahui waktu diterimanya puasa. Selanjutnya, rukun puasa. Rukun-rukun puasa yaitu yang pertama Islam, kedua niat, dan yang ketiga meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Kapan sih waktu haram berpuasa? Terdapat beberapa waktu yang diharamkan untuk berpuasa yaitu yang pertama Hari Raya Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri jatuh pada 1 Syawal setiap tahunnya. Pada saat itu, haram hukumnya bagi umat Islam untuk menjalani puasa apapun. Umat Islam baru diperbolehkan untuk berpuasa di hari berikutnya atau 2 Syawal. Yang kedua, Hari Raya Idul Adha. Selain Idul Fitri, Idul Adha atau 10 Zulhijjah juga menjadi waktu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Apalagi, Idul Adha merupakan hari penyembelihan hewan kurban, sehingga memungkinkan bagi umat Islam untuk menikmatinya. Yang ketiga, Hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah Idul Adha, atau jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Apa saja sih hal-hal yang membatalkan puasa? Puasa yang kita jalankan akan batal jika terjadi beberapa hal yaitu masuknya benda seperti nasi, air, asap rokok, dan sebagainya ke dalam rongga tubuh dengan disengaja.
lalu bersetubuh, muntah dengan disengaja, keluar mani atau istimna dengan disengaja, haid dan nifas bagi perempuan, hilang akal, dan murtad atau keluar dari agama Islam. Namun, apabila makan atau minum disebabkan lupa atau tidak disengaja, maka hal tersebut tidaklah menyebabkan batalnya puasa. Artinya, ketika kita sedang berpuasa, kemudian kita makan atau minum karena lupa, maka kita tidak berdosa dan tidak pula diharuskan mengqadha. Seseorang diperbolehkan untuk membatalkan puasanya, namun dengan beberapa syarat, yaitu 1. Wajib mengqadha. Boleh tidak berpuasa, tapi wajib mengganti puasanya pada hari lain atau qadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Orang-orang yang diperbolehkan untuk mengqadha puasanya yaitu orang yang sakit, yang ada harapan untuk sembuh, orang yang bepergian jauh atau musafir, orang yang sedang hamil yang khawatir akan keadaannya atau bayi yang dikandungannya, orang yang sedang menyusui anak yang khawatir akan keadaannya atau keadaan anaknya, dan orang yang sedang haid, melahirkan dan nifas, dan orang yang batal puasanya dengan suatu hal yang membatalkannya. Yang kedua, wajib mengqadha dan wajib fidyah. Tidak wajib mengqadha, tetapi wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin setiap hari sebanyak yang ia tidak berpuasa, berupa bahan makanan pokok sebanyak 1 mud atau setara dengan 576 gram. Orang-orang tidak wajib mengqadha puasa tapi wajib membayar fidyah, yaitu orang yang sakit, yang tidak ada harapan akan sembuhnya, dan orang tua yang sangat lemah dan tidak kuat lagi berpuasa. Yang ketiga, wajib mengqadha dan kifarat. Orang yang membatalkan puasa wajibnya dengan bersetubuh, wajib melakukan kifarat dan qadha. Kifarat adalah memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jika tidak ada hamba sahaya yang mukmin, maka wajib berpuasa 2 bulan berturut-turut, selain qadha menggantikan hari yang ditinggalkan. Jika tidak bisa, wajib memberi makan 60 orang miskin, masing-masing sebanyak 1 mud atau setara dengan 576 gram berupa bahan makanan pokok. Selanjutnya, apa saja sih keutamaan dari berpuasa? Ibadah puasa Ramadan yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap mukmin adalah ibadah yang ditujukan untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tertera dalam sebuah Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Keutamaan berpuasa menurut syariat Islam adalah orang-orang yang berpuasa akan melewati sebuah pintu surga yang bernama Rayyan, dan keutamaan lainnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Nah, yang terakhir, apa saja sih hikmah yang kita dapat dari berpuasa? Hikmah dari puasa itu sendiri adalah melatih manusia untuk sabar dalam menjalani hidup. Di antara hikmah dan faedah puasa selain untuk menjadi orang yang bertakwa, terdapat hikmah puasa dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, pendidikan atau latihan rohani yang dapat mendidik jiwa agar dapat menguasai diri, mendidik nafsu agar tidak senantiasa dimanjakan dan dituruti, mendidik jiwa untuk dapat memegang amanat dengan sebaik-baiknya, dan mendidik kesabaran serta ketabahan. Yang kedua, perbaikan pergaulan. Orang yang berpuasa akan merasakan segala kesusahan, fakir miskin yang banyak menderita kelaparan dan kekurangan. Dengan demikian, akan timbul rasa suka menolong kepada orang-orang yang menderita. Yang ketiga, kesehatan. Ibadah puasa Ramadan akan membawa faedah bagi kesehatan rohani dan jasmani jika pelaksanaannya sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka hasilnya tidaklah seberapa, malah mungkin ibadah puasa kita sia-sia saja. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.